Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam bagian bab baru ya, mengenai momentum dan impuls. Mengenai teorinya kalian bisa baca sendiri dan pelajari sendiri ya. Mestinya kalian sudah bisa memahami rumus dan formulanya. Langsung saja kita akan membahas mengenai aktivitas 5.1 di sini. Benda A, B, dan C memiliki massa berturut-turut 2 kg, 4 kg, dan 2 kg. Ketiganya bergerak dengan besar dan arah kecepatan seperti gambar di samping. Berdasarkan hal tersebut, apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Nah, Pak Jul gambar ulang ya ini mengenai bendanya. Di situ ada benda A itu ke kanan dengan 10 meter per sekon. Kemudian benda B juga ke kanan 10 meter per sekon. Sedangkan benda C di sini adalah 20 meter per sekon, di mana masanya adalah 2 kilo, 4 kilo, dan 2 kilo. 2 kilogram, 4 kg, dan 2 kg. Nah, kita akan mengidentifikasi mengenai pertanyaannya. Yang pertama, ini gambarnya ya. Yang pertama, momentum benda A, B, dan C memiliki nilai dan arah. Itu benar. Kalau momentum itu kan rumusannya tadi bahwa P sama dengan M kali V. Masanya semuanya ada, 2, 4, dan 2. Kecepatannya semuanya ada, 10, 10, 20. Dan arahnya juga ada. A dan B arah ke kanan, C arah ke kiri. Berarti pernyataan ini benar. Kedua, arah momentum benda A, B, dan C sama dengan arah kecepatan benda-benda tersebut. Sama dengan arah kecepatan benda-benda tersebut. Nah, ABC arah. Nah, kalau permasalah arahnya kan salah, berbeda, ya kan? Kalau yang A dan B itu arahnya ke kanan, sedangkan C itu arah kecepatannya itu ke kiri. Makanya nanti kalau misalkan yang ke kanan itu nilainya adalah A sama dengan atau VA sama dengan 10 meter per sekon, VB sama dengan 10 meter per sekon, sedangkan kalau ditanya VC sama dengan min 20 meter per sekon. Jadi karena kecepatannya ada yang bernilai negatif, maka arahnya berbeda. Kalau kecepatannya arahnya berbeda, mengakibatkan momentum arahnya juga berbeda. Jadi pernyataan ini kalau dikatakan sama dengan itu berarti salah. Selanjutnya, arah momentum benda B sama dengan arah momentum benda C. Itu jelas salah. Ya, jelas salah. Momentum PB itu sama dengan 4 kali 10. Kan M kali V. Nah, kalau PC, momentum benda C itu sama dengan 2 kali min 20. Nah, ini M kali V. Nah, ini berlawanan arah. Nah, ini kalau dikatakan sama dengan arah momentum benda C, itu pernyataan tentu salah. Selanjutnya, arah momentum benda A sama dengan arah momentum benda C. Ini juga sama, salah. Karena A itu arahnya adalah PA, itu sama dengan 2 kali 10. Arahnya ke kanan. Sedangkan yang C adalah arahnya ke kiri. Jadi pernyataan keempat ini juga salah. Selanjutnya, besar momentum benda C adalah 4 kg meter per sekon ke arah barat. Nah, ini tinggal dikalikan. 2 kali 20 sama dengan 40. 40 arah ke kiri. Kiri itu tadi dilukiskan ya. Kalau ke sana adalah timur, ini adalah barat.
Jadi kalau ke kiri itu berarti dia adalah ke barat. Jadi pernyataan ini benar. Selanjutnya nomor 2. Sebuah bola ditendang ke arah utara sehingga memiliki kecepatan 36 km per jam. Jika massa bola besar momentum yang dimiliki bola, ini mudah saja ya. Bahwa nomor 2 di situ diketahui bahwa V sama dengan 36 km per jam. Jadikan 36 kali 00 meter per 3600 sekon. Nolnya ini coret berarti sama dengan 10 meter per sekon. Nah, di situ masanya adalah 200 gram. Itu sama dengan 0,2 kilogram. Nah, otomatis momentum P sama dengan M kali V sama dengan masanya adalah 0,2 dikalikan 10 sama dengan 2 kilogram meter per sekon. Selesai. Selanjutnya yang nomor ketiga. Nah, sebuah ini kok ada oksalat ini habis materi kelas 12 ini. Kelas 12 mempelajari tentang siklus Krebs, glikolisis, dan juga dekarboksilasi oksidatif mengenai respirasi aerob. Pada intinya sintesis glukosa. Balik lagi ke 3 ini tadi. Bola karet yang bermassa 50 kg bergerak horizontal menuju tembok gambar di samping. Bola kemudian menyentuh tembok dalam selang waktu 0,5 sekon dan dipantulkan dengan besar kelajuan yang sama. Nah, tentukan perubahan momentum bola. Nah, di situ dikatakan perubahan momentum bola karena dipantulkan sama ya. Dengan kelajuan sama di sini keterangannya ya. Berarti kan bolanya ke sana. V-nya sama dengan 40 meter per sekon. Ya kan? Ini tembok. Nah, kemudian setelah memantul itu kan seperti ini. Nah, ini dengan V absennya itu juga sama dengan, karena ke kiri berarti min 40 meter per sekon. Ya kan? Nah, perubahan momentum bolanya kita bisa kita tulis dulu M sama dengan 50 gram 0,05 kilo. Ya kan? Nah, T-nya diketahui juga 0,5 sekon. Nah, ini kita bisa menghitung perubahan momentumnya adalah delta P sama dengan P1 dikurangi P2 atau P2 dikurangi P1 sama dengan MV2 dikurangi MV1. Kan seperti ini. Nah, ini sama saja berapa? Bahwa delta P itu sama dengan 0, ini sama dengan M kali V2 min V1 seperti ini. Nah, ini sama saja M-nya adalah 0,05 dikalikan dengan min 40 juga. Berarti delta P sama dengan min 0,05 kalikan 80. Nah, berarti sama saja 4 ya. Sebentar. 8 kali setengah, ya benar ya, 4 ya, 4 min 4 kg meter per sekon. Kita tidak perlu bingung ya mengenai masalah negatif dan positifnya, ini hanya menentukan masalah arahnya saja, seperti itu. Kemudian yang B, impuls yang diterima bola ya, bahwa I itu sama dengan delta P, sehingga I itu sama dengan 4 ya, 4, impulsnya juga 4 kg meter per sekon. Kemudian yang C, gaya yang diterima bola dari tembok adalah, bahwa di sini kita bisa menulis bahwa F kali delta T sama dengan I. Jadi F kali delta T nya 0,5 sama dengan impulsnya 4 ya. Berarti F sama dengan 4 dibagi 0,5 sama dengan 8 Newton. Nah, selesai. Lanjut ke yang nomor keempat.
Nah, untuk yang nomor keempat di sini, gambar di samping menunjukkan benda A dan benda B yang memiliki momentum masing-masing P1 sama dengan 15 kg meter per sekon dan P2 20 kg meter per sekon. Gambar A menunjukkan arah P1 dan P2 berlawanan, sedangkan gambar B menunjukkan arah P1 dan P2 saling tegak lurus. Berdasarkan uraian tersebut, lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang benar. Untuk gambar A, jika momentum ke kanan positif, maka P1 sama dengan 15. Ya kan? Berarti P1 sama dengan 15 momentum ya, kilogram meter per sekon. Kemudian P2 nya karena ke kiri ya, P2 itu sama dengan min 20 kg meter per sekon. Kemudian yang B, untuk gambar A, resultan momentumnya memenuhi rumus P12. Itu berarti rumusnya adalah P12 sama dengan P1 dikurangi P2, atau momentum benda yang satu dikurangi momentum benda 2. Kemudian yang C, gambar A, besar resultan momentumnya adalah P1 dan P2. Nah, tinggal dimasukkan aja ini. P12 sama dengan P1 nya adalah 15 min 20 sama dengan sebentar. P12 15 min ya di situ. 15 min berarti kan plus ya. Kalau P21 min 20 min 15 benar 35 kilogram meter per sekon. C. Kemudian yang D, gambar B, resultan momentumnya memenuhi rumus. Nah, ini kalau gambar B, karena dia kan bentuknya seperti ini. Nah, ini B, ini A, P1, yang satunya adalah P2. Maka kita bisa menghitung untuk resultannya ya, untuk yang D, P12 itu sama dengan akar P1 kuadrat tambah P2 kuadrat. Nah, kalau untuk yang E berarti tinggal memasukkan saja. P12 sama dengan akar P1 nya adalah 15 kuadrat tambah min 20 kuadrat sama dengan akar 225 tambah 400 sama dengan akar 625 sama dengan 25 kg meter per sekon. Selesai. Lanjut yang terakhir. Oh, ini masih. Ini tadi bekas biologi kelas 12. Yang terakhir di situ bola tenis yang bermassa 8 kg ya. 8 kg bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon menuju tembok seperti gambar di samping. Jika bola menumbuk tembok dan memantul dengan besar kelajuan yang tetap, besar impuls yang bekerja pada bola tersebut adalah, nah kita lihat di sini. Nah, ini kan lurus ke sini ya. Lurus. Nah, padahal kita membutuhkan, saya gambar ulang dulu. Nah, ini adalah 30 derajatnya di sini ya. Nah, 30 derajatnya di sini. Nah, untuk mencari impuls, karena dia akan miring ya. Untuk mencari impuls, maka kita bisa menggunakan rumusan. Saya tulis dulu.
yang diketahui bahwa massa sama dengan 8 gram, itu sama dengan 0,008 kilogram. Kemudian V-nya jelas 30 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah impuls yang bekerja. Nah, impuls yang bekerja kita bisa menggunakan bahwa P itu sama dengan M kali V. Nah, P itu sama dengan M-nya kan jelas ini ya. Ini sama saja 8 kali 10 pangkat min 3 kali V-nya adalah 30. Nah, hati-hati ini. Hati-hati. P-nya kita bisa gunakan nilai kosinus dari, kalau ini 30 berarti kan ini 60 nih. Ya kan? Ini kan 60. Nah, berarti kalau 60 dengan ini, ambil aja garis pertolongan. Kalau miring kan tidak bisa, kita ambilnya yang lurus seperti ini. Nah, ini saya gambar ulang di sini biar kalian jelas. Nah, ini 60 derajat. Ya kan? Ini bolanya. Nah, yang kita cari itu adalah ini. Iya kan? Nah, ini kan sama saja V kosinus alfa. Ya kan? Atau V kali kosinus 60 derajat. Loh, kenapa kok kosinus, Pak? Lah, ini kan dekatan ini. Ya kan? Dekatan. Kok tidak ambil yang sebelah atas nilainya V sinus alfa? Nah, kalau tumbukan karena temboknya kan seperti ini, berarti kita ngambil gayanya kan yang tegak lurus. Seperti itu. Jadi ini makanya akan kita peroleh 8 kali 10 pangkat min 3, V-nya adalah 30 kosinus 60. Ya kan? 30 kosinus 60 derajat. Sama saja, tinggal kita kosinus 60 itu sama dengan setengah. 8 kali 10 pangkat min 3 kali 30 kali setengah. Coret ini 4 ya. Berarti 4 kali 3 sama dengan 120 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter per sekon. Ya kan? Nah, sekarang ini kan yang tegak lurus di sini kan. Nah, pada saat dia menuju tembok. Kemudian untuk pantulannya itu kan berarti P absen, asumsinya P absen sama dengan M kali V absen. Sama seperti halnya tadi ya. Bahwa M-nya 8 kali 10 pangkat min 3 kali min 30 kali kosinus 60 derajat. Sama dengan min 120 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter per sekon. Seperti itu. Nah, ini P sebelum, ini P setelah tumbuhan. Nah, otomatis kalau diminta untuk mencari impulsnya, bahwa I itu kan sama dengan delta P. I itu sama saja, ya sudah tadi, P dikurangi P absen. P-nya 120 kali 10 pangkat min 3 dikurangi min 120 kali 10 pangkat min 3. Ini min dengan min kan plus, berarti I sama dengan 240 kali 10 pangkat min 3 atau sama dengan 0,24 ya. 0,24 Newton per second. Seperti ini. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada sesi berikutnya mengenai hukum kekekalan momentum. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.